Saya support penuh dan sesuai dengan kesepakatan Coach Sintayong dikontrak sampai bulan Juni dengan target-target lolos 16 besar. Nah, kita review, kalau salah satunya nanti misalnya tim U23 kita lolos, ya bahkan ke 8 besar ya tidak mungkin dia mandatori mendapat kontrak perpanjangan sampai 2027. Hubungan saya sangat baik, tapi kembali sebagai ketua PSSI saya harus profesional. Saya pikir ada baiknya bagi Sintayong lebih baik fokus untuk bisa membawa timnas Indonesia kita lolos minimal ke round 4 dan timnas kita punya potensi tersebut, teman-teman. Dan selama ini PSSI selalu support Sintayong habis-habisan loh. Ini bukan 100% lagi, tapi 1000% di support Sintayong. Pesawat pun di charter. Jadi sudah diberikan kenyamanan, nah sekarang pembuktiannya perlu dia berikan. Nama Sintayong kembali menggema setelah pemecatan Patrick Kluivert. Sosok Sintayong yang pernah membawa Garuda bangkit dari keterpurukan kembali disebut-sebut sebagai harapan publik untuk menggantikan Patrick Kluivert. Banyak supporter timnas menilai era Sintayong adalah masa penuh semangat dan kedisiplinan yang kini mulai hilang dari skuad merah putih. Di tengah kekecewaan publik, nama Sintayong justru menggema lagi di dunia maya. Banyak warganet menyerukan tagar "STY comeback", menandakan besarnya kerinduan fans terhadap era kepemimpinannya. Menariknya, Jong Seok Seo atau JJ, mantan asisten Sintayong juga tampak hadir langsung di Jeddah. Ia mengunggah beberapa momen di Instagram yang memperlihatkan dirinya menitikkan air mata usai laga. Dalam unggahannya, JJ membagikan ulang video supporter yang meneriakkan nama STY sambil menulis caption, "STY berkumandang di Arab". Momen ini sontak membuat banyak fans terharu dan bernostalgia dengan masa kejayaan timnas Indonesia di bawah asuhan sang pelatih asal Korea Selatan itu. Namun, di tengah derasnya dukungan agar dirinya kembali, Sintayong justru memberikan jawaban jujur. Ia menegaskan belum terpikir untuk kembali menukangi timnas Indonesia. Sejak resmi berpisah dengan PSSI pada awal 2025, Sintayong belum menangani klub atau tim nasional manapun. Ia sempat disebut masuk radar beberapa klub Asia, termasuk tim asal Timur Tengah, namun hingga kini statusnya masih bebas kontrak. Kendati begitu, rumor kembalinya STY ke Indonesia memang sulit dibendung, apalagi setelah Patrick Kluivert dinilai gagal membawa skuad Garuda melangkah lebih jauh di ajang internasional. Diminta pun nggak bakal mau pasti. Namanya sudah positif di sini, dengan kondisi ruang ganti yang sudah tidak sama. Ya risikolah. Pernyataan itu menunjukkan bahwa meskipun publik rindu dengan sentuhan tangan dingin Sintayong, mereka juga memahami betapa sulitnya situasi sepak bola Indonesia saat ini. Banyak yang menilai keputusan pelatih 54 tahun itu untuk tetap menjauh adalah langkah yang bijak demi menjaga reputasinya. Tak bisa dimungkiri, kontribusi Sintayong selama melatih timnas Indonesia sejak 2020 sangat besar. Ia berhasil mengubah wajah Garuda menjadi tim yang lebih disiplin, berani, dan percaya diri. Pencapaiannya membawa Indonesia ke final Piala AFF dan menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia menjadi catatan sejarah tersendiri. Karena itu, wajar jika para penggemar merasa kehilangan sosoknya di bangku pelatih. Sintayong juga pernah bilang, mau bawa timnas Indonesia lolos dari ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, karena berat kalau sampai ronde keempat. Itu terbukti, timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, tersingkir di ronde keempat. Itu setelah, skuad Garuda dibungkam Arab Saudi dan Irak di grup B. Ex-pelatih timnas Indonesia, Sintayong pernah ditanya prediksinya oleh penerjemahnya, JJ pada podcast Jackpot. Tayang pada Agustus kemarin, Sin menyebut kalau timnas Indonesia cuma punya peluang 30% untuk lolos dari ronde keempat.